Shalom saudara, kami ingin memulai dengan mengucapkan berterima kasih kepada Tuhan karena telah memimpin kami dengan setia sepanjang saat ini. Terima kasih juga atas hati Anda yang merasa memiliki kasih, doa, dan saling mendukung dalam tubuh Kristus. Ketika kita melakukan perjalanan bersama, kita menyaksikan semakin banyak dari kita yang bangkit untuk bersatu dalam pertempuran melawan penyebaran virus ini. Terima kasih telah mempercayai kepemimpinan karena kami meresponin yang terbaik yang kami bisa untuk setiap situasi baru. Minggu ini kami mengambil keputusan untuk menutup semua pelayanan atau kebaktian, pertemuan, acara, dan pertemuan sel. Bagi sebagian dari Anda, untuk mungkin tanpa sebagian respon yang terlambat. Yang ini kita mau sampaikan sejak wabah ini mulai. Kami telah sangat berhati-hati untuk tidak bereaksi dan telah berdoa untuk menanggapi situasi sesuai dengan sebagaimana kami merasakan Tuhan memimpin kami. Dalam tanggapan kami terhadap perkembangan COVID-19 telah mengkhawatirkan kita sebagai individu, pengusaha, dan bangsa, baik secara sedunia global. Ini telah mengejutkan banyak negara dan di seluruh dunia. Kekhawatiran, kegelisahan, dan memang telah membuat banyak orang berlutut dalam doa. Dalam barisan depan, ini bisa menjadi waktu yang sangat mengkhawatirkan dan bagi sebagian orang menakutkan. Banyak para hamba Tuhan telah berbicara untuk menatasi ketakutan ini dan mendesak agar kita menaruh harapan dan jaminan kita pada Tuhan kami yang dapat kita percayai. Dia tetap dalam kontrol dan dia menguasai kita dan berjanji untuk menjaga kesejahteraan kita. Tuhan selalu memiliki yang terbaik untuk kita masing-masing dan dia tahu persis apa yang dia lakukan. Saya ingin membagi pesan untuk kita semua dalam saat ini, pada hari dan pada akhir tahun lalu. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak tergoyang. Saya ingin terus menekankan karena Tuhan memperingatkan kita tentang musim yang akan mendahului kita. Ada maksudnya. Apa yang telah terjadi dan sedang terjadi mungkin menggoncang banyak orang. Tetapi Tuhan masih di depan kita dalam semua ini. Dia telah memperingatkan kita sebelum karena dia mengasihi kita dan ingin kita tumbuh dalam iman dan berfokus. Untuk kita tidak tergoyang dan menyadari bahwa kita memiliki Allah yang dapat mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita, yang mengasihi dia dan dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Pandemik ini adalah kesempatan bagi Tuhan untuk bersinar melalui setiap situasi yang dia izinkan kita. Respon kita
terhadap hal ini bisa merubah ketakutan atau iman. Pada saat ini ada beberapa pertanyaan tentang siapa yang benar-benar kita sembah. Apakah kita menyembah atau fokus pada COVID-19 atau Tuhan? Apa yang telah Dia tempatkan di tangan kita pada saat ini dan dipercayakan kepada kita? Para pendoa syafaat gereja kami membagi kami apa yang telah Allah mendapati hati mereka dalam beberapa minggu yang lalu. Saya ingin kita memperhatikan apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui mereka. Be prepared for harvest. Bersiaplah untuk Tuhan. Saya telah mendengar kata persiapan selama beberapa minggu terakhir. Dan saya diingatkan tentang perumpamaan gadis bijaksana dan bodoh di Matius pasal 25. Orang-orang bijak siap dengan pelita mereka ketika dia dipanggil tengah malam, tetapi orang bodoh tidak siap. Ketika mereka pergi membeli minyak, mempelai laki-laki tiba dan pintu tertutup bagi mereka. Perumpamaan ini menyoroti krisis tengah malam yang mirip dengan situasi kita saat ini. Kita tidak bisa mendapatkan gangguan dengan masalah duniawi dan merasa puas diri. Ini adalah waktu bagi kita untuk siap bagi kedatangan Tuhan, untuk bersiap menghadapi masa-masa kekurangan, kekacauan, dan bahkan penganiayaan. Ini juga merupakan waktu untuk bersaksi dengan berani dan mempersiapkan waktu untuk Tuhan. Kita mungkin khawatir bahwa tindakan mencegahkan saat ini mengurangkan kehadiran jemaat gereja, tetapi tidak. Allah juga membawa jiwa-jiwa ke rumah Tuhan. Mereka mencari rumah Tuhan ketika mereka mencari kasih, pengharapan, perlindungan, dan kesejahteraan. Allah begitu belas kasihan kepada kita, anak-anaknya. Karena melalui situasi ini, Dia mempersiapkan kita sebagai individu dan juga secara bersama dengan gereja untuk menghadapi apa yang akan datang. Di Mazmur pasal 56 ayat 10 katakan demikian, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kesan yang kedua adalah bahwa kita harus tetap fokus pada Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, kita akan melihat kehendak Tuhan tercapai. Saya sangat tertarik ketika saya melihat apa yang ditulis oleh Elder Toming di buletin minggu ini. Dan saya tahu bahwa dia berdoa untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada umatnya. Itu adalah konfirmasi. Elder membagi dari Matius pasal 10 ayat 26 sampai ayat 31 tentang Yesus mengatasi ketakutan para muridnya ketika Dia menutus mereka kepada memberitakan kabar baik. Para muridnya ada dalam ketakutan dan Yesus berkata kepada mereka, jangan takut pada mereka. Yang mereka mengatakan kepada mereka, mengapa mereka tidak perlu takut? Karena
kebenaran dan rencana Tuhan pada akhirnya akan menang. Dunia mungkin tergoncang, manusia mungkin gagal, tetapi Allah tetap tidak tergoyang dalam keinginannya untuk melihat umat manusia diselamatkan dan anak-anaknya dirawat. Ada Toming share berikutnya, ketakutan akan sesuatu dapat melumpuhkan seseorang. Takut akan Tuhan membebaskan seseorang. Oxford Chamber pernah berkata, hal yang luar biasa tentang Tuhan adalah membawa ketika Anda takut akan Tuhan. Anda tidak takut pada yang lain. Sedangkan jika Anda tidak takut akan Tuhan, Anda takut pada yang lainnya. Sungguh, hidup kita ada di tangan Tuhan. Jika Tuhan peduli pada burung di udara, berapa banyak lagi Dia pedulikan bagi kita. Dia benar-benar setia dan akan menguasai kita. Jadi janganlah takut. Tetapi sebaliknya, biarkan iman kita bangkit saat kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan di sisi kita. Saya ingin kita beralih di cerita perjalanan akhir Rasul Paulus ke Roma dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 9 sampai 44. Ini adalah kisah tentang perjalanan Rasul Paulus di mana kapalnya mengalami karam, hampir kehilangan nyawanya dan nyawa teman seperjalanannya, termasuk para prajurit Romawi yang membawanya ke Roma. Kami melihat situasi serupa ini. Keputus asa, potensi kehilangan nyawa, melewati hari-hari di mana seperti tidak ada yang berjalan dengan baik. Kita dapat belajar banyak tentang Allah yang kita layani, yang tetap mengkontrol, yang pegang peranan penting yang dapat kita lakukan perjalanan di sepanjang perjalanan yang membahaya ini. Dan kita lihat di saat ini bahwa di Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 10 yang dikatakan di sini, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Di ayat 10 dikatakan di sini bahwa untuk menunjuk kita pada peranan penting yang kita sebagai orang yang mendengar dari Allah. Kita dapat memberi arahan kepada mereka yang tidak bisa kita mendengar dari Allah. Paulus memperingatkan kepada kepala prajurit Romawi tentang apa yang terjadi, tetapi diabaikan karena bertentangan dengan saran yang diberikan oleh para profesional perdagangan. Di saat ini Allah akan terus berbicara. Dia akan membisikkan rencana dan tujuannya. Dengarkan, dan ketika ada kesempatan, bersiaplah untuk berbagi. Di ayat ke-13 sampai 20 menggambarkan keputus asa karena mereka menghadapi badai yang tidak terduga. Mereka melakukan semua yang mereka tahu dalam perdagangan mereka, termasuk membuang barang-barang penting
dalam perjalanan untuk mencoba menyelamatkan situasi. Tapi itu tidak tersedia. Alkitab memberitahu kita dengan tegas. Sekarang ketika matahari dan bintang-bintang tidak muncul selama berhari-hari dan tidak ada badai kecil menghantam kita, semua harapan kita akan diselamatkan akhir menyerah. Wow, keputusan atau keputusasaan apa? Demikian di zaman kita sekarang, kita percaya bahwa ini adalah saat-saat ketika kita seperti menuju bencana besar. Bahkan ketika sedang sesuatu tanpa dilakukan dengan cara yang benar. Apa yang bisa dan harus kita lakukan? Puji Tuhan, Tuhan menampakkan diri. Di mana kita baca di ayat 24 sampai 25 tentang bagaimana malaikat Tuhan berkata kepada Paulus. Di ayat 24 dikatakan, dan dia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadapi Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Di ayat 25, sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang beriman, ini adalah musim atau saat bagi kita untuk memandang kepada Tuhan, tetapi percaya padanya, tidak peduli apapun situasinya. Inilah saatnya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Gereja kita mungkin tidak akan bertemu sering seperti biasa, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan atas telekomunikasi, media, dan persahabatan, atau harus saya katakan family ship, kapal sekeluarga yang telah kami segel di sepanjang jalan. Jangan berhenti mempertimbangkan satu sama yang lain untuk membangkitkan kasih dan perbuatan baik. Tidak mengabaikan pertemuan diri kita bersama dalam roh dan melalui kelompok-kelompok kecil, tetapi saling menasihati, dan lebih banyak lagi ketika kita melihat hari mendekat. Tetap terhubung dengan Yesus dan satu sama lain bertanggungan jawab dan jaga satu sama lain. Tetap connect dengan Yesus dan satu sama yang lain. Kepercayaan Paulus pada Tuhan adalah sesuatu yang biasa kita pelajari, di mana di ayat 33 sampai 36 memberitahu kita bagaimana dia mendesak 276 orang di kapal. Banyak dari mereka, jika tidak semuanya adalah orang-orang yang beriman, untuk makan dan meyakinkan mereka bahwa semua akan baik-baik saja. Dengan memperlihatkan imannya yang jelas dan kenyataan Allah yang hidup dan penuh kasih, Paulus memecahkan roti, bersyukur kepada Allah di hadapan mereka semua. Kisah berlanjut ke fasa berikutnya, di mana kita membaca lebih banyak mujizat
yang dilakukan melalui Paulus. Mereka semua mendarat di Pulau Malta dan coba tebak. Paulus mengambil kesempatan untuk menceritakan tentang Yesus. Tidak disebutkan bahwa penduduk pulau diselamatkan, tetapi kita tahu pasti bahwa perjalanan yang dimulai sebagai perjalanan menuju malapetaka menjadi perjalanan ke mana Allah berbalik untuk tujuan ilahinya. Dan COVID-19 hadir untuk sementara waktu. Kami tidak tahu bagaimana situasi akan berkembang. Apakah itu menjadi lebih baik atau lebih buruk? Mungkin butuh waktu lama atau tiba-tiba membaik. Tak satu pun dari kita berada dalam posisi untuk menentukan ini. Kita semua berada dalam posisi di mana kita tahu bahwa Allah menyertai kita, Immanuel. Dia akan menjaga kita. Dia telah memberi kita Roh Kudus untuk membimbing, dan Dia akan membuat semuanya berjalan baik untuk kebaikan kita. Mari kita terus mendoakan pemerintahan kita, staf bagian garisan depan, dan mereka yang membuat keputusan dan dalam tugas operasi. Mari kita terus berdiri teguh pada kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Dan waspada seperti Paulus, menjadi seorang utusan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk mensentuh kehidupan orang lain, untuk menghubungkan orang dengan kasih Kristus. Terima kasih para saudara yang telah berdoa untuk kami dan telah bekerja sama dengan kami. Kami sangat menghargai doa-doa saudara. Kita dapat melakukan semua hal melalui Kristus yang menguatkan kita. Komunitas orang-orang beriman di rumah ini yang telah berdoa, menyediakan sanitizer untuk saling membantu adalah luar biasa. Terus, biarlah nama Tuhan dipuji dan semua orang akan tertarik kepada Tuhan. Sebagai bangsa kita dan dunia melewati musim atau saat ini, mari kita siap menggunakan setiap kesempatan untuk menceritakan kepada orang lain tentang kasih Tuhan dan kesaksian kita sendiri tentang kasih, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih.